Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dinda Herawati dan teman saya Siti Fatona Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan video tentang manfaat dan bahaya kelor untuk kesehatan tubuh dengan dosen pengampu Apoteker Tiara Ajeng Listiani S.Pharm M.Pharm. Penugasan video ini merupakan penugasan mata kuliah efek samping obat alami. Penugasan ini memiliki subjek PMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang manfaat dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional. Kriteria penilaian atau indikator yaitu yang pertama, ketepatan menjelaskan definisi bahan alam, dan yang kedua, ketepatan menjelaskan definisi obat tradisional. Daun kelor dari India dan Nepal dinamakan pohon ajaib atau pohon kehidupan. Di Ayurveda, daun kelor digunakan sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit. Pertama, daun kelor tinggi nutrisi dan vitamin. Satu cangkir daun kelor mengandung vitamin C, A, E. Daun kelor kering mengandung banyak kalsium dan protein. Daun kelor dapat menambah berat badan pada pasien gizi buruk dan kekurangan zat besi. Kedua, daun kelor dapat menurunkan gula darah. Daun kelor membantu menghambat penyerapan gula pada saluran pencernaan dan meningkatkan produktivitas insulin pada pankreas. Ketiga, daun kelor dapat melindungi ginjal dan hati. Daun kelor tinggi akan quercetin dan antioksidan yang dapat melindungi hati maupun ginjal dari kerusakan yang diinduksi oleh obat-obatan. Yang keempat, daun kelor dapat melindungi saluran pencernaan. Daun kelor terbukti dapat menurunkan keasaman pada penderita GERD atau asam lambung, di mana dengan dosis 300-500 mg dapat menurunkan 80 hingga 86% penderita MAH. Kelima, daun kelor dapat memelihara kesehatan otak. Daun kelor tinggi akan antioksidan yang dapat mengobati demensia dan membantu memperbaiki memori spasialnya. Yang keenam, daun kelor dapat menjaga tekanan darah. Daun kelor tinggi akan vitamin B dan kalsium yang dapat menghambat penyerapan garam pada aliran darah dan menstabilkan tekanan darah tinggi. Yang ketujuh,
daun kelor sebagai anti kanker. Ekstrak kelor dapat membantu menghambat pertumbuhan kanker leukemia, limfoblastik, dan kanker payudara serta kanker pankreas. Yang kedelapan, daun kelor sebagai anti asma. Struktur alkaloid pada kelor mirip dengan ephedrin yang dapat mempengaruhi pergerakan bronkiolus, di mana ekstrak dari biji kelor terbukti efektif menangani asma bronkiolus. Yang kesembilan, daun kelor sebagai anti kolesterol. Lemak yang kita konsumsi oleh kelor akan diikat dengan asam empedu sehingga lemak tidak dicerna oleh tubuh dan langsung dikeluarkan melalui feses. Tidak hanya daun kelor, bunga kelor juga dapat digunakan teh untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Biji kelor juga mengandung PUFA sekitar 76%, di mana PUFA dapat membantu mengikat kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Ke-10, daun kelor dapat membantu produksi air susu ibu. Zat aktif fitosterol pada daun kelor dapat meningkatkan produksi estrogen yang dapat meningkatkan aktivitas saluran kelenjar susu. Ke-11, daun kelor sebagai antibakteri. Ekstrak biji kelor mengandung ptericospermin yang bersifat sebagai antimikrobial yang dapat membantu mengatasi penyakit herpes simplex dan penyakit menular seksual lainnya. Mengkonsumsi daun kelor tidak boleh berlebihan. Mengapa ya? Ternyata, kelor dapat menyebabkan kontraksi pada ibu hamil. Daun, bunga, batang maupun akar kelor dapat menyebabkan kontraksi rahim yang meningkatkan keguguran pada ibu hamil. Selain itu, daun kelor kering dengan dosis 175 mg per kilogram berat badan per hari dapat memiliki efek aborsi atau menggagalkan pembuahan pada wanita sejak 5-10 hari saat pembuahan. Jadi, daun kelor ini dapat merangsang kontraksi rahim yang menyebabkan aborsi, sehingga tidak disarankan pada orang-orang yang sedang program hamil. Selain itu, overdosis kelor menyebabkan gangguan pencernaan. Overdosis kelor dapat menyebabkan akumulasi zat besi yang terlalu tinggi pada tubuh yang menyebabkan gangguan pencernaan. Makanya, tidak disarankan mengkonsumsi kelor lebih dari 70 gram per hari. Jadi seperti biasa, mengkonsumsi segala sesuatu yang berlebihan itu tentu saja tidak baik. Lebih baik mengkonsumsi sewajarnya saja. Senyawa aktif daun kelor ada flavonoid, polifenol, karotenoid, alkaloid, glikosida, asam amino, asam fenolik, vitamin C, zat besi, dan mineral. Konsumsi daun kelor bersamaan dengan obat kimia tidak dianjurkan ya, terutama bagi mereka yang menggunakan obat pengencer darah, obat diabetes, dan obat tekanan darah tinggi. Kombinasi ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Selain itu, bagi penderita tiroid, meskipun daun kelor dapat membantu fungsi tiroid, penggunaannya harus dihindari bersamaan dengan obat tiroid lainnya. Disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengkonsumsi daun kelor jika sedang menjalani perawatan medis. Tips mengolah daun kelor.
Jumlah sebaiknya konsumsi daun kelor sebanyak 70 gram per hari. Konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan efek samping seperti diare, sakit perut, dan perut mulas. Waktu terbaik untuk mengkonsumsi daun kelor yaitu di pagi hari sebelum sarapan. Selain itu, daun kelor juga bisa loh diolah dengan berbagai cara seperti dimasak untuk sayur bening, ditumis, untuk jus segar, untuk teh daun kelor, digunakan untuk permen jelly, salad kelor, atau smoothies. Bagaimana sih cara membuat air rebusan dari daun kelor? Yang pertama, cuci bersih daun kelor. Kemudian, masukkan ke dalam panci bersama air bersih. Rebus hingga mendidih atau selama 15 menit. Perhatian, jangan merebus daun kelor terlalu lama agar kandungan antioksidan di dalamnya tidak hilang. Bagaimana ya cara menyimpan daun kelor yang benar? Yang pertama, daun kelor disimpan di kulkas. Daun kelor yang sudah disiangi dapat dimasukkan ke dalam wadah plastik atau kantongan bersih, ditutup rapat dan disimpan di lemari pendingin. Daun kelor dapat bertahan hingga 20 hari jika lemari es tidak mengalami fluktuasi listrik. Yang kedua, daun kelor dapat dikeringkan. Daun kelor dapat dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari, di tempat teduh, menggunakan tenaga surya, atau dikeringkan dalam oven atau lemari yang dilengkapi dengan sumber panas dan kipas angin. Pengeringan yang ideal akan mengoptimalkan faktor-faktor seperti pergerakan udara, suhu, cahaya untuk mengeringkan daun kelor dengan kehilangan vitamin yang minimal. Daun kelor yang sudah dikeringkan dapat ditumbuh halus dan disimpan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan video diskusi tugas efek samping obat alami ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pemirsa dan terkhusus bagi mahasiswa atau peserta mata kuliah efek samping obat alami program studi S1 Farmasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya Dinda Herawati dan Siti Fatana Hulandari pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.